Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita melanjutkan dari bab ke-40 yang sebelumnya kita telah mempelajari bahwa mentaati ulama dan umara itu pada ketaatan kepada Allah. Adapun kepada kemaksiatan, mentaatinya adalah sama dengan mengambil Tuhan yang ditaati selain daripada Allah. Apalagi menghalalkan apa yang diharamkan Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan kemudian sebagaimana yang telah kita pelajari pula, bahwasanya barang siapa mengambil hakim selain daripada Al-Quran dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah kafir. Naam. Walaupun di ayat itu diperinci, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang zalim, tergantung ya. Tapi kalau yang dimaksudkan di sini, kalau dia sampai menghalalkan, naam, ya, meyakini, apalagi mengamalkan. Akan tetapi kalau dia di atas kejahilan atau belum sampai ke sana, nah, maka dia ya ada timbangan-timbangannya. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan di bab 40. Bab man jahada syai'an minal asma'i was sifah. Barang siapa atau siapa yang menentang sesuatu dari nama Allah atau dari sifat Allah. Artinya dia tidak menerima, ya, atau dia mentahrif, apalagi kalau menolak. Na'udzubillah min dzalik, mengingkari. Wa qaulullahi ta'ala wa hum yakfuruna birrahman. Mereka kaum kufar dan semisal dengan mereka kufur terhadap nama Allah Ar-Rahman. Allah memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang tinggi. Ya. Kalian dikenal biasa ada 99 nama. Akan tetapi itu bukan pembatasan. Sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badari, itu lebih 100 nama. 100 nama atau 108 kurang lebih. Nah, inilah nanti tugas antum ketika di libur nanti di Ramadan, antum pelajari tentang nama-nama dan sifat Allah secara terperinci. Ada di channel YouTube kami yang pernah kami kajikan di masjid. Itu antum bisa perhatikan di situ tentang makna Allah, makna Rahman, makna Rahim, makna Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, dan seterusnya. Antum bisa perhatikan di dalam situ. Naam, insyaallah akan nanti kami periksa catatannya apa makna Rahman, akan kita uji. Yang kedua, usahakan nanti di Ramadan minimal 1 kali khatam. Minimal 1 kali khatam. Berarti kalau 1 kali khatam berapa? 1 hari 1 juz. Kalau mau ringan, di setiap salat 2 lembar. Karena rata-rata 1 juz itu 10 lembar, kecuali juz 1 dan juz 30, 12 lembar. Nah, kalau mau ringan, di setiap salat 2 lembar. Kalau mau lebih ringan, sebelum salat antum datang azan, baca 1 lembar, setelah salat 1 lembar. Itu caranya membagi disiplin. Nah, kemudian jadi orang-orang kafir mengingkari dari nama Allah Ar-Rahman. Dalam Sahih wa fi Sahih Al-Bukhari an Ali
radhiyallahu anhu qala haditsun nas bima ya'rifun aturiduna ayyukadzibullahu wa rasuluh. Dalam Sahih Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui. Apakah kalian menginginkan mereka mendustai Allah dan Rasulnya? Artinya disebabkan kita berbicara hal-hal yang lain. Ya, terkadang pembahasan asma wa sifat ada hal-hal yang lebih, ya, pembahasannya tentang af'alul ibad, af'alullah dan seterusnya. Nanti ada pendetailan-pendetailannya. Makanya untuk dasar sangat ringan dari karya Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badri tentang fikih akbar, fikul asma al-husna. Memahami nama-nama dan sifat Allah. Kita kajikan di situ. Ya. Dan itu ringan, 7 menit, 8 menit. Terkadang 7 menit, 8 menit, 1 sampai 3 nama. Nah, kemudian warawa Abdul Razak, diriwayatkan oleh Abdul Razak an Ma'mar an Ibn Tawus an Abi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu ra'a rajulan intaqada lamma sami'a hadisan. Bahwasanya dia melihat seorang lelaki yang menolak ketika mendengar suatu hadis. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat, dalam perkara sifat, istingkaron lidzalik, betul-betul mengingkari akan hal itu. Faqala ma farqu haula, maka dikatakan kepadanya, apa perbedaan dengan hal itu, mereka itu. Yajiduna riqqatan inda muhkamih, ya, apa yang membedakan dengan mereka itu? Mereka mendapatkan kelembutan di ketika apa? Permasalahan muhkam. Wa yuhlikuna inda mutasyabih, dan mereka membinasakan dirinya di ayat-ayat apa? Mutasyabih. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih. Diperhatikan ikhwah, sedikit fokus. Muhkam itu ayat-ayat yang jelas. Apa? Ayat-ayat yang apa? Jelas hukumnya, itu namanya muhkam. Misalnya ayat-ayat muhkam bahwa Allah yang berhak ibadai. Ya, Allahu la ilaha illahu. Dialah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini jelas? Jelas tidak? Jelas. Tidak ada yang mendustakannya. Ini muhkam. Dan kebanyakan ayat begini. Tapi ada ayat yang mutasyabih, yaitu yang apa? Samar, menyerupai. Tapi ayat mutasyabih ini ya harus dikembalikan kepada muhkam. Harus dikembalikan kepada muhkam. Akan tetapi banyak dari kalangan munafikin, kalangan kufar, mengambil ayat-ayat mutasyabih supaya mereka takwil maknanya sesuai keinginan perutnya, supaya memalingkan dari makna yang sebenarnya. Ya, misalnya di antara yang mereka tidak yakini adalah tangan. Bahwasanya Allah memiliki tangan, kan? Ya, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Naam. Mereka menganggap tangan Allah adalah kekuatan Allah. Orang-orang syairah, orang-orang para filsafat dan selainnya. Ya, mereka lebih condong kepada ayat-ayat mutasyabih. Padahal Allah telah tegaskan tentang ayat muhkam dan mutasyabih. Tapi orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya lebih condong, lebih senang apa? Membahas mutasyabih. Qala ta'ala, huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang menurunkan atas kalian Alkitab. Minhu ayatim muhkamat. Di antaranya ada ayat-ayat muhkam. Nah, jadi diperhatikan ikhwan, ada di antara manusia, kata Allah,
yang lebih condong kepada ayat-ayat apa? Mutasyabih. Allah Ta'ala huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang menurunkan atasmu ya Muhammad Alkitab, Al-Quran. Minhu ayatim muhkamatin hunna ummul kitab. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Itulah yang sebenarnya induk dari kitab ini. Isi intinya. Wa ukharu mutasyabihat. Dan selainnya adalah ayat-ayat mutasyabih. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Akan tetapi, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ada penyimpangan, mereka mengikuti apa yang mutasyabih. Ibtiga'al fitnah wa ibtiga'a ta'wilah. Dalam rangka, dalam tujuan mendatangkan fitnah, dalam rangka dan tujuan mencari takwil-takwil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, maksudnya, tafsirnya kecuali Allah. Yang kedua yang mengetahuinya warasikhuna fil ilm. Orang yang diberikan apa? Keluasan ilmu. Ya, pemahaman akan ilmu. Yaquluna amanna. Mereka ini yang mengatakan, yang diberikan ilmu, kami ada beriman kepadanya, kepada muhkam dan mutasyabih. Kullum min indi rabbina. Semuanya dari Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang menjadikan peringatan hal ini kecuali orang-orang yang berakal. Ya, di sini pelajaran bisa dipetik bahwa orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya lebih condong ayat mutasyabih. Di antara ayat mutasyabih adalah ayat-ayat permasalahan sifat. Ya, permasalahan nama-nama Allah. Di sini banyak. Ya, misalnya mereka ain. Mereka tidak percaya bahwa Allah memiliki mata, Allah memiliki tangan. Nah, ya, mereka takwil. Padahal ya tangannya Allah, mata-matanya Allah. Akan tetapi tentunya laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini Allah Maha melihat. Menunjukkan Allah ya memiliki apa? Mata untuk dia melihat. Akan tetapi walaupun sama penamaan tapi tidak sama pada hakikat. Kita punya mata, kucing punya mata, sama? Beda. Ya, kita punya mata, kelelawar punya mata, sama? Tidak, beda. Sama-sama namanya mata, tapi bagi antara makhluk dengan makhluk beda kadarnya, ukurannya, jenisnya. Apalagi antara makhluk dengan pencipta makhluk. Nah, walillahil matsalul a'la. Dan milik Allah permasalahan yang tinggi. Jadi antara seorang hamba, seorang makhluk dengan pencipta sama namanya. Memiliki tangan, kita punya tangan, Allah punya tangan, tapi berbeda. Nah, yang kalau tangan Allah tidak bisa dibayangkan. Ya, yang dimana di jari jemarinya Allah saja 7 lapis langit, 7 lapis bumi berkumpul pada satu jari. Semua pepohonan berkumpul pada satu jari. Ya, kemudian 7 lapis langit, 7 lapis bumi nanti ini digulung dengan tangan kanannya Allah dengan satu tangan. Ya, maka dari itu kisah dari Nabi Musa ketika ingin melihat Allah di Bukit Tur, Allah katakan, ya, kamu tidak akan mampu melihat. Lihat kepada gunung. Kalau gunung itu tetap, tapi apa? Gunung itu apa? Hancur lebur. Sampai Nabi Musa pingsan, ya, tidak mampu juga melihat Allah. Wa hijabuhu nur. Allah memiliki hijab sehingga tidak bisa dilihat. Hijabnya Allah adalah cahaya. Ya, tapi ini kenikmatan surga yang tidak bisa dipungkiri. Ya. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah mereka di hari itu, di hari kiamat, cerah. Ya, terpancar dari
nadira, berseri-seri. Kenapa dia berseri-seri? Orang-orang beriman ila rabbiha nadira, kepada Tuhannya mereka melihat. Ini kenikmatan tertinggi disebutkan dalam hadis. Ketika penduduk surga telah menikmati kenikmatan surga, mereka duduk saling berhadapan. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka, wahai hamba-hambaku, maukah saya berikan lagi kenikmatan? Sampai penduduk surga mengatakan, kenikmatan apa lagi ya Rabb? Ada semua nih. Kemudian Allah menyingkap hijabnya. Kemudian semua penduduk surga memandang kepadanya. Tentunya ini yang diberikan izin, yang diberikan keutamaan, yang diberikan kedudukan untuk mampu melihat wajah Allah. Apalagi dalilnya bahwa ada orang-orang yang ditutup ya dari wajah Allah. Apa? Di surah Al-Mutaffifin pernah kita sebut. Ada yang teringat? La mahjubun. Coba di surah Al-Mutaffifin. Ini kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka akan Tuhannya pada hari itu lamahjubun. Apa? Betul-betul terhalangi. Siapa ini? Orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, orang-orang kufar. Adapun orang-orang yang beriman apa? Tidak terhijab. Ya. Naam. Mereka apa? Diberikan kemampuan untuk melihat Allah. Nah, kemudian kita lanjutkan di ini ya, bahwasanya orang-orang apa? Di dalam ayat Al-Quran terbagi dua. Ada apa tadi? Muhkam. Ada apa? Mutasyabih. Apa itu muhkam? Ayat-ayat yang jelas. Ayat-ayat hukum. Mutasyabih artinya ayat samar. Tapi caranya, kaedahnya apa? Jadikan ini mutasyabih, kembali kepada muhkam. Itu caranya. Kalau ada ayat yang kurang jelas, kembalikan kepada yang jelas. Kalau ada ayat yang kurang jelas, kembalikan kepada hadis Nabi sehingga memperjelas. Karena Nabi diutus untuk menjelaskan Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran dijelaskan oleh Al-Quran. Kalau tidak, Al-Quran akan dijelaskan oleh Sunnah. Yaitu, maka dari itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, utitu bimithli. Saya diberikan hal yang semisal dengan Al-Quran. Apa itu? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu dalam solat Al-Quran kita lihat, aqimus sholat, dirikan sholat. Dijelaskan di dalam sholat. Orang takbir, baca surah Al-Fatihah, ada bacaan ruku. Ada jelaskan dalam Al-Quran? Tidak ada. Siapa yang jelaskan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya sholatnya 5 waktu, tapi tidak tahu berapa rakaat. Dijelaskan dalam Al-Quran? Tidak. Siapa yang jelaskan? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Al-Quraniyun termasuk orang-orang menyimpang, yang hanya mengambil pada Al-Quran, tidak mengikuti sunnah. Al-Quran dan sunnah dua sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ya, dua hal yang menjadi satu, yang tidak bisa dipisahkan. Ya, nah. Kemudian, walamma sami'at Quraisy, Rasul sallallahu alaihi wasallam yazkurur Rahman. Maka ketika orang-orang Quraisy mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang mengingatkan masalah Ar-Rahman, angkaru dzalik. Mereka pun mengingkari itu. Fa anzalallahu fihim, maka Allah menurunkan atas mereka wa huwa yakfuru birrahman. Dan mereka kufur terhadap siapa? Ar-Rahman. Ini ya. Dan Ar-Rahman ini nama Allah yang khusus. Tidak boleh ada orang yang bernama Rahman. Yang boleh kalau ditambah Abdurrahman. Tapi kalau Rahman saja tidak boleh. Karena ini nama khusus untuk Allah. Sama dengan Allah. Tidak boleh ada orang namanya misalnya anaknya Allah.
namanya Rahman tidak boleh. Dia harus ditambah ya dalam kaidah mudhafun ilaih. Misalnya Abdurrahman, Abdullah dan seterusnya. Dan ini sebaik-baik nama. Ya, sebaik-baik nama adalah Abdullah. Dalam riwayat lain sebaik-baik nama adalah Abdurrahman. Naam. Bab yang terakhir 41, bab qauli ta'ala azza wa jalla ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Qala Mujahid ma maknahu? Apa maknanya? Huwa qaulur rajuli, yaitu ucapan seseorang. Hadza mali waristuhu an abai. Ini adalah hartaku. Saya mewariskannya dari bapak-bapakku. Wa qala Aunu bin Abdullah, berkata Aun bin Abdullah, yaquluna laula fulan lam yakun kada. Seandainya bukan fulan tidak akan begini. Nah, ini perkataan-perkataan yang mencederai tauhid. Jangan ada yang mengatakan seandainya saya tidak ada, tidak begini. Atau kita mengatakan seandainya tidak ada tidak begini. Ya. Jangan. Misalnya seseorang, ya seandainya tadi tidak ditolong dilapor. Seandainya tidak ada talam, tidak. Ya. Kenapa dia terselamatkan? Karena Allah ingin menyelamatkannya. Seandainya berkumpul seperti fulan yang menyelamatkannya, tapi Allah ingin menenggelamkannya, bisa selamat? Tidak. Makanya jangan membuka itu kecuali kemudian. Jadi kalau mau bilang misalnya seandainya bukan karena nikmat Allah kemudian fulan ini sudah ditabrak. Boleh. Naam. Wa qala Ibnu Qutaibah yaquluna hadza bi syafaati alihatina. Ini dengan syafaat tuan-tuan kami. Wa qala Abu Abbas ba'da hadis Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu alladhi fi inna Allah ta'ala qala asba min ibadi mu'min bi wa kafirun. Allah berfirman, sesungguhnya hamba-hambaku telah menjadi di pagi hari orang yang beriman kepada aku dan kufur. Naam, al-hadis. Waqad taqaddama hadza katsirun fil kitab was sunnah, dan ini sudah dijelaskan dalam kitab dan sunnah. Yazumu subhanahu may yudifu in'amahu ila ghairihi wa yusyriku bih. Dan ini tercela, Allah mencela, Allah Subhanahu wa taala mencela siapa yang menyandarkan nikmatnya kepadanya, ya, kepada selainnya. Dia mensyirikatkan atasnya. Qala ba'dus salaf huwa ka qaulihi, yaitu seperti ucapan seorang, kanatir rih thayyibah. Ini angin sangat bagus. Wal mallahu adhigah, dan mallah ini adhigah. Wa nahu, dan semisal hadza mimma huwa jarin ala alsinati kasih. Dan ini banyak yang dilakukan di ucapan-ucapan manusia. Inti pelajaran yang bisa dipetik dari bab ini bahwasanya seseorang kalau menetapkan bahwa ini nikmat Allah, maka dia tidak boleh menisbatkan kepada selain Allah. Kemudian segala sebab hanyalah sebab, bukan pemilik kenikmatan. Jadi misalnya kalau ada orang yang tertolong dari keburukan, kita mengatakan ini keutamaan rahmat dari Allah, kemudian sebab fulan. Boleh. Harus dikatakan kemudian. Jelas? Jangan ada yang mengatakan ini seandainya bukan anjing, ini dirampok mini rumah. Seandainya bukan anjing, ini rumah sudah dirampok. Tidak. Tapi alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang melindungi rumah ini, ya, tidak dirampok kemudian sebab anjing itu. Jadi kita katakan kemudian. Kenapa? Karena dia hanyalah sebab. Ya. Adapun sehingga terselamatkannya siapa? Allah semata. Ya. Karena seandainya lastama al-insu wal jinnu ayyanfa'uk la yanfa'uka illa ma kataballahu lak. Seandainya berkumpul seluruh jin dan manusia ingin memberikanmu manfaat, kamu akan mendapatkan manfaat kecuali apa yang Allah tetapkan manfaat. Tidak mungkin. Nah, ini ikhwah
yang bisa kita berikan, inti pelajarannya sekali lagi bahwasanya menyandarkan nikmat seluruhnya datangnya dari Allah. Adapun yang menjadi sebab kita katakan kemudian sebab fulan. Nah, dan diantara hal yang dibenci oleh Allah adalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah, itu kekufuran. Dan kekufuran ini bisa apa? Mengangkat nikmat. Ya, mengangkat nikmat. Nah, ini yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.